Saya dari Fakultas Dakwah mau bertanya sama Bapak tentang mengenai sejauh ini kan kita sudah tahu bahwa para kalangan pelajar itu lebih memilih sekolah umum ketimbang sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama. Seperti misalnya MTS, MA dan lain sebagainya. Nah, apa sih tanggapan Bapak tentang hal itu? Terus apa solusinya? Kemudian apa faktornya gitu? Ya, jadi tentu pilihan orang untuk melanjutkan pendidikannya ke mana itu memang sepenuhnya atas kehendak yang bersangkutan, apakah umum atau yang agama. Tapi tentu juga terkait dengan keberadaan sekolah-sekolah yang ada di suatu kota itu sendiri gitu. Apakah sekolah-sekolah itu apakah umum, apakah yang keagamaan yang di bawah naungan Kementerian Agama itu berkualitas atau tidak. Jadi ini tergantung tempatnya di mana, karena ada daerah-daerah tertentu yang sekolah umumnya memang harus diakui lebih baik kualitasnya daripada yang di bawah naungan Kementerian Agama. Tapi juga tidak sedikit sekarang madrasah ibtidaiyah negeri, MTS negeri, termasuk madrasah aliyah negeri yang kualitasnya lebih baik daripada sekolah-sekolah umum. Bahkan beberapa lulusan man kita atau siswa-siswi madrasah sanawiyah atau ibtidaiyah negeri itu berhasil menjuarai lomba-lomba, tidak hanya di tingkat nasional bahkan di internasional. Jadi memang tidak bisa kita pukul rata. Secara umum pukul rata memang karena sejarahnya lebih dulu sekolah-sekolah umum itu dikembangkan, maka tentu secara umum mereka lebih banyak yang katakanlah lebih unggul. Tapi sekarang ini madrasah-madrasah negeri kita itu sudah semakin baik gitu, juga yang swasta. Jadi inilah kita dituntut untuk berpacu diri, membenahi diri agar kualitas kita semakin baik, sehingga kemudian animo masyarakat itu juga semakin tinggi untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah-sekolah keagamaan kita. Bapak kabar baik ya Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya. Begini Pak, Bapak alumni pesantren betul ya Pak? Betul, ya. ya. SMP, SMA? Saya setelah SMP, saya lalu kemudian ke pesantren. Pesantren. Ya. Nah, saya itu pernah mendengar begini ya Pak, Bapak pernah menjadi supir, itu gimana ceritanya itu Pak? Iya, jadi saya di pesantren di Gontor, di Pondok Modern Gontor, itu tahun 79, lalu beberapa saat di sana Gontor itu punya satu mobil kijang, saya masih ingat tahun 80. Kijang kotak begitu Kijang Pak, kotak, kijang tahun 80 lah kijang itu, dan satu truk ketika itu. Nah, supirnya hanya satu gitu. Nah, ketika itu yang supir ini entah karena sakit atau satu dan lain hal berhalangan, lalu pimpinan pondok tanya kepada santri-santri siapa yang bisa nyetir. Nah, ketika itu nggak ada kecuali saya gitu, karena dulu itu saya itu ya anak-anak biasa kan, nakalnya anak-anak gitu. Saya SMP sudah bisa setir mobil. Jadi walaupun saya ketika itu belum punya SIM, tapi kemudian karena dilihat saya bisa menyetir mobil, lalu kemudian saya diminta untuk menyetir mobil itu. Enak sekali Pak ya, bisa kemana-mana. Dan seumur-umur saya belum pernah menyetir truk. Hanya di pondok saya menyetir truk itu. Dan yang menarik, kalau orang bawa truk itu kan isinya barang, benda mati. Saya diisinya itu orang. Karena ini pramuka-pramuka pramuka yang mau melakukan dulu istilahnya perkajum, perkemahan Kamis Jumat. Jadi untuk perkemahan itu, jadi pramuka itu di sana. Dan bayangkan jalan-jalan di desa itu kan sempit-sempit, hanya satu. Kiri kanannya sawah gitu kan, jalannya sempit. Sementara penumpang saya ini gerak-gerak terus itu kan, anak-anak. Jadi wah, luar biasa itu pengalaman yang nggak terlupakan. Hebat sekali, Bapak dulu pernah jadi supir terus sekarang jadi menteri. Mungkin saya harus jadi supir juga Pak. Oke, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih.
Selamat datang Bapak Menteri Agama di kampus kami. Baik. Saya dari LPM Dinamika, Wahana Kritis Progresif di kampus ini. Saya mau membahas sedikit masalah trending topik kali ini ya Pak ya. Baru-baru ini di Indonesia sedang digencarkan dengan isu LGBT yang kembali merebak. Nah, bahkan kemunculan aktivitas lembaga konseling, support group and research center on sexuality studies ini diduga mewadahi komunitas LGBT. Padahal SGRC sendiri itu sudah menegaskan bahwa hal tersebut hanya berbatas pada diskusi dan pengkajian masalah gender. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana seharusnya sikap kami sebagai mahasiswa perguruan tinggi agama Islam negeri dalam mengkritisi hal tersebut? Ya, pertama menyikapi isu tentang LGBT, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu LGBT. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Menurut saya keempat hal ini tidak sama semua. Jadi yang kaitannya dengan gay, lesbian, biseksual itu yang terkait dengan orientasi seksual. Jadi kalau gay dan lesbian itu orientasi seksualnya kepada sesama jenis. Itu beda dengan heteroseksual. Kalau hetero itu orientasi seksualnya kepada yang lawan jenis, yang berbeda jenis. Tapi gay itu dan lesbian itu sesama jenis. Kalau gay itu sesama laki-laki, kalau lesbian sesama perempuan. Sementara yang biseksual itu selain hetero, dia juga bisa menjadi gay, bisa menjadi lesbi, bisa dengan sesama jenis gitu. Nah, sementara yang transgender ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan orientasi seksual sebenarnya. Tapi itu lebih pada hal yang sifatnya semacam fisik begitu ya. Jadi orang yang fisiknya jenis kelamin fisiknya itu berbeda dengan yang dirasakan. Fisiknya laki-laki tapi perasaannya perempuan, atau dia merasa dirinya perempuan padahal fisiknya laki-laki, atau sebaliknya gitu. Fisiknya perempuan tapi dia merasa menjadi laki-laki, itu transgender. Atau yang memiliki kelamin ganda, hemaprodit, atau yang dalam fikih, kajian fikih kita itu huntha. Jadi orang. Nah, Islam itu banyak bicara tentang yang transgender, tapi yang kaitannya dengan orientasi seksual dalam kajian fikih Islam itu bukan yang sifatnya kodrati, tapi karena pengaruh lingkungan gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya karena faktor lingkungan sehingga kemudian sebenarnya bisa disembuhkan. Yang tiga ini. Tapi kalau yang satu, yang transgender ini ya kadang-kadang ada juga orang yang berkelamin ganda gitu, yang kemudian dalam kajian fikih dinamakan hunsa, yang kemudian cara fikih menyikapinya pun juga berbeda-beda. Bagaimana dia hanya boleh kalau menjadi imam, makmumnya hanya perempuan saja, dia hanya boleh mengimami perempuan, tapi mengimami laki-laki tidak boleh misalnya, atau menjadi hakim dan seterusnya, itu ada aturan-aturannya gitu. Oh gitu ya Pak ya. Mungkin sudah ya Pak ya. Okay. Terima kasih, cukup. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Ini supaya kelihatan keren, ininya diikutkan gitu. Itu supaya keren. Supaya keren. Supaya kelihatan bahwa ada yang lain masih ikut ya. Ayo gantian. Nah itu kasih ke kamera kasih ke kamera. Yang mahasiswa Thailand, Pak. Oh iya. Udah? Ya. Oke. Ya, sukses semuanya ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Ayo, bantu dulu, Pak.